Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan GeoGebra. Nah, di sini saya tidak menggunakan aplikasinya, tapi saya menggunakan webnya. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Nah, pertama, teman-teman buka aplikasi Google Chrome. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Lalu teman-teman ketikkan GeoGebra Classic ya. Teman-teman yang ini. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini, yaitu GeoGebra Classic. Teman-teman klik bagian ini. Nah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke, di sini Nazla jelaskan dulu ya. Di sini itu ada di bagian atas ini ada toolsnya atau alat-alat nanti yang akan digunakan di GeoGebra. Di bagian sini itu ada yang namanya tempat untuk memasukkan sebuah fungsi. Nah, nanti fungsinya itu akan tergambar di sini, entah itu garis, kurva ataupun apapunnya itu di bidang Cartesius 2 dimensi ini. Oke, ini tuh merupakan bidang Cartesius 2 dimensi. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya bagaimana cara menggunakan alat-alat yang ada di GeoGebra ini. Tapi sebelumnya di sini saya mungkin hanya akan menjelaskan beberapa alat yang ada di GeoGebra ini. Nanti untuk alat-alat yang lainnya teman-teman bisa coba sendiri. Nah, di GeoGebra ini kelebihan pertamanya itu adalah ketika kita mau menggunakan alat ini, itu sudah ada panduannya. Jadi teman-teman nanti tinggal mengikuti arahan dari panduan itu sendiri. Jadi lebih memudahkan ya. Oke, kita coba, kita mau lihat tools yang bagian ini. Nah, opsinya itu banyak ya. Ketika kita klik tools yang ini, maka akan ada banyak alat-alat yang bisa digunakan di GeoGebra. Misalkan kita coba beberapa tools aja di bagian ini. Misalkan kita mau membuat sebuah titik baru. Nah, kita lihat panduannya. Klik pada tampilan grafik atau garis, fungsi atau kurva. Nah, caranya teman-teman tinggal klik aja nih titiknya mau di sebelah mana. Misalkan di sini atau di sini. Di sini. Jadi cara membuat titiknya itu tinggal teman-teman klik aja di bidang Cartesius. Yang mau titiknya sebelah sini kek atau sebelah sini gitu. Itu bisa ya. Nah, dan titik-titik ini nilainya sudah diketahui. Nah, di bagian sini itu sudah ada nilai-nilai dari titik-titik tersebut, yaitu titik A, B, C, D, E, dan F-nya itu sudah ada. Oke, kita lanjut ke tools yang berikutnya. Misalkan yang ini nih. Ini kita mau nyoba yang mana? Titik tengah atau pusat. Kita klik yang ini. Kita hapus dulu yang ini ya. Caranya kita tinggal hapus. Dulu kita lihat nih cara menggunakan titik tengah. Pilih 2 titik, 1 ruas garis, lingkaran atau konik. Ada berapa cara? Kita mau menggunakan 2 titik aja ya. Nah, kita pilih ini lalu kita klik 2 titik misalkan di sini dan di sini. Kita nih mau tahu nih titik tengah dari A dan B itu sendiri. Nah, kita tinggal klik ini lalu kita tinggal klik ini. Kita pilih 2 titiknya, pertama titik A dan titik B-nya. Maka titik tengah dari A, B itu sudah ada, yaitu C, yaitu dimana titik tengahnya itu nilainya minus 5,3,08. Nah, kalau misalkan ini kan terlalu dekat, gimana kalau misalkan titiknya berjauhan, apakah bisa diketahui? Bisa teman-teman, misalkan titiknya mau di sebelah sini, lalu titik yang satunya misalkan di sebelah sini. Maka kita mau lihat nih, titik tengah atau titik pusat dari D dan E ini. Caranya kita tinggal klik ini, lalu klik titik-titiknya. Misalkan ini dengan ini. Nah, titik tengahnya itu diketahui itu titik F. Dan ini. Titik tengahnya nilainya minus 2, minus 1. Terus kalau misalkan dari sebuah garis bisa enggak? Bisa teman-teman. Nah, caranya teman-teman buat sebuah garis dulu. Kita pakai tools yang kedua, itu ada kita mau menggunakan ruas garis aja karena nanti garisnya bisa kita ukur ya, mau segimana gitu. Pilih 2 titik, misalkan pertama di sini. Nah, kita garisnya mau panjangnya segimana itu bisa diatur. Misalkan segini aja. Kita mau lihat nih titik tengah dari GH itu apa?
kita tinggal klik ini, lalu kita tinggal klik yang bagian ini, lalu tinggal kita klik pada garisnya. Nah, maka titik tengahnya sudah diketahui gitu. Oke, kita lanjut ke tools yang berikutnya. Kita hapus dulu ya yang ini. Untuk nanti tools bagian ini, untuk yang lainnya teman-teman bisa gunakan sendiri ya. Tinggal melihat apa sih panduannya aja. Oke, yang ini kita tools yang ini. Tadi untuk yang ruas garis itu udah kita coba. Kita coba yang bagian ini ya. Garis yang melalui 2 titik. Kita lihat panduannya, pilih 2 titik. Nah, pertama teman-teman pilih titik yang pertama. Lalu nih, titik yang kedua teman-teman bisa sesuaikan mau di bagian mana. Gitu, misalkan di bagian sini, maka terbentuk garis AB dan sebuah fungsinya juga itu udah diketahui. Lanjut, ketika kita mau nyoba yang ini, ruas garis dengan panjang yang tetap, kita pertama pilih titik dulu yang ini. Nah, nanti kita masukkan panjangnya itu mau berapa. Misalkan panjangnya mau 5, kita klikkan 5, kita klik oke. Maka panjang garis CD itu adalah 5 satuan. Nah, lanjut ke alat yang berikutnya, kita mau nyoba vektor di antara 2 titik. Kita lihat, pilih titik awal, kemudian titik akhir. Pertama kita misalkan titik awalnya di sini, titik akhirnya misalkan di sini. Itu sudah membentuk sebuah vektor EF di mana nilainya sudah diketahui yaitu 6,3. Oke, kita lanjut ke tools yang berikutnya. Ini cara hapus itu di bagian sini nih ya. Bagian sini. Nah, tools berikutnya yang ini, garis tegak lurus. Misalkan kita lihat nih, pilih titik dan garis tegak lurusnya. Pertama kita buat sebuah titik dulu nih. Nah, kita klik misalkan titiknya di bagian sini. Lalu garisnya kita samain sama yang ini aja ya, sumbu Y aja. Nah, garis tegak lurus. Kita klik titiknya, kita mau garis yang tegak lurus dengan sumbu Y, maka tinggal gini. Nah, maka garis A itu tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, ini garisnya ini, betul kan? Coba kalau misalkan kita mau buat garis tegak lurus dengan sumbu X, kita tinggal klik ini, lalu kita tinggal klik garis ininya. Nah, ini garis ini tegak lurus dengan sumbu X gitu. Kita coba tools yang lain ya. Misalkan kita mau membuat garis singgung nih. Garis singgung. Pilih titik kemudian lingkaran. Oke, pertama kita udah punya titik nih tadi. Terus kita tinggal buat lingkarannya aja. Nah, cara buat lingkarannya, teman-teman klik tools yang ini, terus klik yang paling atas, lihat panduannya, pilih titik pusat, lalu titik pada lingkaran. Misalkan kita mau buat titiknya di sini, titik pusatnya, titik pada lingkarannya, misalkan ukurannya segini aja. Nah, ketika kita mau membuat garis singgung, teman-teman tinggal pilih titiknya, lalu pilih titik di lingkarannya. Nah, nanti akan terbentuk sebuah garis singgung lingkarannya gitu. Terus kita mau nyoba tools yang berikutnya, yaitu ada sebuah poligon. Nah, di sini ada misalkan kita mau buat poligon. Nah, caranya pilih semua titik sudut, kemudian klik titik awal lagi. Pertama, teman-teman klik satu, lalu tarik mau segimana ukurannya sini, klik lagi ke sini, lalu klik lagi ke titik awalnya. Maka akan membuat sebuah poligon. Lalu segi N beraturan, ini maksudnya gimana nih? Pilih 2 titik dan masukkan banyaknya titik sudut. Misalkan nih kita pilih 2 titik dulu nih, 1, 2. Kita mau membuat segi berapa? Misalkan segi 3, segi 4, segi 5 gitu boleh. Misalkan kita membuat segi 6. Klikkan 6, lalu teman-teman klik OK. Nah, ini akan membentuk sebuah segi 6. Oke, lanjut ke tools yang berikutnya, yaitu ada yang namanya, ini tadi udah kita praktekin. Terus kita lihat yang ini, lingkaran dengan pusat dan jari-jarinya. Kita klik ini. Lalu nih, pilih titik pusat dan masukkan jari-jarinya. Caranya gimana nih? Misalkan ini. Nah, teman-teman, lingkaran ini tuh mau dikasih jari-jari berapa? Misalkan jari-jarinya 4. Nah, kita klikkan 4 lalu oke. Misalkan mau buat lagi nih, misalkan jari-jarinya mau berapa? Mau 25. Kita klikkan oke. Ya, ini nih. Misalkan jarinya itu mau 8 ya. Oke. Nah, tuh. Ini tuh tadi yang 25, ini yang 8 gitu.
Oke, kita lanjut ke tools yang berikutnya. Kita misalkan mau membuat busur melalui 3 titik. Kita lihat panduannya nih. Pilih 3 titik pada busur. Misalkan nih, kita caranya gimana? 1, lalu klik lagi 2, yang ketiganya itu pada garisnya. Nah, nanti akan membentuk seperti ini. Busurnya itu busur 3 titik ABC dan 11. Nilainya sudah diketahui dan nilai masing-masing titiknya juga sudah diketahui. Oke, kita lanjut ke tools yang berikutnya. Yang ini ada elips. Nah, kita cobain. Nih, pilih 2 fokus dan suatu titik pada elips. Pertama, 1, 2. Nah, pada elips. Ini akan membentuk sebuah elips. Lalu misalkan kita mau membuat parabola, pilih titik dan garis arahnya. Misalkan titik, garis arahnya itu ini. Nah, maka ini kan titiknya di sini. Kita garis arahnya itu di sini. Maka dia itu akan membentuk sebuah parabola dengan arahnya ke garis ini gitu. Oke. Kita lanjut ke yang berikutnya. Di sini tools ini tuh ada sebuah sudut. Cara membuat sudut ini. Sudut. Nah, kita lihat, pilih 3 titik dan atau 2 garis. Kita misalkan pilih kita mau buat sudut titik 1, misalkan titiknya di sini dan titiknya di sini. Maka sudut ABC itu sudah diketahui nilainya itu 288,43 gitu ya. Atau kita juga bisa menggunakan 2 buah garis nih. Kita buat garisnya dulu. Misalkan di sini misalkan garisnya ini dengan garis di sini dan di sini. Kita mau lihat nih, apa sih namanya sudut dari 2 garis itu. Kalian teman-teman tinggal klik ini garisnya aja 2, 1, 2. Maka sudutnya itu sudah diketahui yaitu 134,18. Oke. Lanjut kita ke yang ini masih di sini. Sudut dengan ukuran tertentu. Nih, misalkan 1, 2. Nah, sudutnya itu mau berapa? Misalkan 45 ya. Oke. Nah, sudutnya udah ada diketahui gitu. Jadi sudutnya teman-teman bisa atur sendiri mau berapa derajatnya ya. Oke, kita lanjut ke tools berikutnya, yaitu yang ini, yaitu refleksi objek pada garis. Pilih objek yang akan dicerminkan, kemudian garis cerminnya. Misalkan kita buat sebuah objek dulu ya. Misalkan kita mau buat segi segi 4 misalkan. Nah, segi 4. Nah, kita mau refleksikan objek pada garis. Kita klik ini. Refleksi pada garis ini. Nah, kita klik ini. Pilih objek. Ini kan objeknya. Garisnya yang nih. Nah, maka garis yang ini ketika direfleksikan dengan garis ini akan membentuk seperti ini. Ketika kita ini klik ini semuanya, kita refleksikan dengan sumbu Y. Nah, maka seperti ini gitu. Jadi itu refleksi atau cerminan ya. Misalkan ini dengan sumbu X, misalkan dari sumbu X. Nah, maka cerminannya ada di bagian sini gitu. Oke, kita lanjut ke tools yang berikutnya. Ada yang misalkan di sini yang namanya misalkan kita mau nyoba yang ini, refleksi titik pada lingkaran. Kita lihat nih, pilih titik kemudian lingkaran. Oke, kita buat sebuah titiknya dulu ya. Kita hapus ini. Maka kita buat sebuah titiknya dulu. Kita buat sebuah titik, misalkan di sini, dan sebuah lingkaran. Nah, ini. Kita buat sebuah lingkaran, misalkan di sini. Nah, segini aja lingkarannya. Oke, lanjut kita mau lihat ini. Refleksi titik pada lingkaran. Pilih titik kemudian lingkaran. Nah, titiknya di sini. Lalu kita pilih lingkarannya. Nah, refleksi titiknya itu ada di sini. Dan nilainya juga sudah diketahui. Nah, di bagian ini nanti ini tuh untuk mendukung pembelajaran. Ya, nanti kalian boleh coba.
Nah, di bagian sini itu ada alat untuk memperbesar, memperkecil tampilannya ya. Lalu teman-teman itu juga bisa bagian sini aja nih, bisa di bagian sini, bisa diperbesar bagian sini atau diperkecil. Nah, gini. Oke. Nah, ini untuk bidang kartesius 2 dimensi. Nah, selanjutnya di sini ada bidang kartesius 3 dimensi. Nah, teman-teman klik bagian sini nih, diklik, lalu di bagian ini titik 3, terus klik yang tampilan grafik 3D. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini, ya. Kita hapus dulu nih, ini bekas tadi ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi dia tuh tersambung gitu antara grafik 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, tools di 3 dimensi itu ada yang ini nih. Ya, nanti toolsnya seperti ini. Tapi di sini saya akan coba menjelaskan bagian ini cara membuat kubus nih. Nah, pilih 2 titik. Cara membuat kubus di 3 dimensi itu tinggal pilih 1 titik lalu 2 titik. Maka akan membentuk sebuah kubus. Bisa di bagian sini juga nih, di sini, lalu di sini. Nanti akan terbentuk sebuah kubus. Nah, teman-teman kalau misalkan mau melihat ini, nah teman-teman, jaring-jaring dari kubus itu, teman-teman tinggal klik ini, lalu klik kubusnya. Nah, jaring-jaring dari kubus ini sudah diketahui, lalu ini juga udah diketahui gitu ya. Jadi terus kalau misalkan mau membuat piramida nih, teman-teman tinggal ini pilih atau buat suatu poligon alas nih. Misalkan kita mencoba membuat sebuah piramida ya. Nih, piramida. Kita klik 4, 1, 2, 3, 4. Nah, itu piramidanya terbentuk gitu. Jadi teman-teman pertama tuh buat 4 titik dulu, nanti teman-teman tinggal atur piramidanya itu mau gimana bentuknya gitu. Oke, mungkin kalau misalkan di situ di 3 dimensi Nazila bisa menjelaskan itu saja. Oke, tutorialnya sampai sini aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.